Duel panas langsung tersaji di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Argentina 2025. Bertempat di sirkuit Termas de Rio Hondo, Jumat malam waktu Indonesia Barat, Marc Marquez dari Ducati Lenovo tampil ganas dan mencatatkan waktu tercepat. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru kesulitan dan terpuruk di peringkat ke-16. Sejak awal sesi pertarungan sengit langsung tersaji. Johann Zarco melesat lebih dulu dengan catatan waktu terbaik, membuat para rivalnya harus bekerja ekstra keras. Selama 10 menit pertama, tak ada satupun pembalap yang mampu menandingi kecepatan Zarco. Namun, persaingan semakin menggila. Di menit ke-10, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing menyodok ke posisi pertama, menggusur Zarco. Tapi drama belum selesai, hanya berselang 3 menit, Alex Marquez mencetak waktu terbaik dan menggeser Bezzecchi. Bagaimana dengan sang juara dunia 6 kali, Marc Marquez? Ia sempat tertahan di posisi ke-10, tapi jangan pernah meremehkan The Baby Alien. Pada menit ke-18, Marquez menunjukkan tajinya dengan menembus posisi teratas. Sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Zarco kembali menggila dan merebut kembali posisi pertama. Dengan 15 menit tersisa, tensi semakin memanas. Zarco tetap memimpin, diikuti Marc Marquez dan Bezzecchi, sementara Alex Marquez menempel di posisi keempat. Lalu memasuki 10 menit terakhir, Bezzecchi kembali unjuk gigi dengan mengalahkan waktu Marc Marquez untuk menempati posisi kedua. Tapi inilah Marc Marquez. Di 6 menit terakhir, ia menggeber motornya dengan maksimal dan mencatatkan waktu fantastis 1 menit 38,937 detik. Tak ada yang bisa menyaingi kecepatannya dan ia pun menutup FP1 sebagai yang tercepat. Di belakangnya, Zarco harus puas di posisi kedua, sementara Alex Marquez melengkapi 3 besar. Di sisi lain, nasib kurang baik menimpa Francesco Bagnaia yang tertinggal jauh di posisi ke-16. MotoGP Argentina baru saja dimulai dan persaingan sudah membara. Siap-siap untuk aksi lebih dahsyat di sesi berikutnya. Bintang baru tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, memilih untuk tetap membumi dan menahan ekspektasi menjelang MotoGP Argentina akhir pekan ini. Meski membuka musim dengan luar biasa di Grand Prix Thailand, ia enggan sesumbar bakal mendominasi lagi. Sang juara dunia 8 kali itu tampil memukau dalam debutnya bersama Ducati, mencetak pole position dan memborong kemenangan di sprint race serta balapan utama. Hasil fantastis ini langsung membawanya ke puncak klasemen posisi yang terakhir kali ia nikmati pada akhir 2019. Kini dengan performanya yang begitu mengesankan, banyak yang yakin Marquez akan kembali unjuk gigi di Termas de Rio Hondo, trek yang punya sejarah manis baginya. Flashback ke 2019, di sini Marquez tampil begitu dominan. Ia memimpin balapan dengan selisih lebih dari 12 detik, lalu melambat di lap terakhir dan tetap menang dengan jarak hampir 10 detik. Namun meski punya catatan gemilang di Argentina, Marquez tetap memilih untuk menurunkan ekspektasi. Menjelang sesi latihan Jumat, ia menegaskan bahwa trek ini penuh tantangan dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Marquez berkata, "Kami akan memahami sepanjang akhir pekan. Start di Thailand memang luar biasa dengan kemenangan ganda, itu sangat penting.
Tapi begitu pulang, orang-orang mulai banyak bicara. Kami tetap tenang dan fokus pada pekerjaan kami seperti yang kami lakukan di Thailand. Saya tahu di Argentina saya pernah tampil sangat baik, tapi saya juga pernah melakukan kesalahan besar. Jadi, kuncinya adalah memulai FP1 dengan kuat, karena itu akan membuat segalanya lebih mudah. Salah satu tantangan terbesar di sirkuit Termas de Rio Hondo adalah perubahan kondisi trek sepanjang akhir pekan. Daya cengkeram lintasan bisa sangat berbeda antara sesi latihan, kualifikasi, dan balapan. Marquez menambahkan Ducati punya keseimbangan motor yang luar biasa. Saya menyukainya. Motor ini bekerja dalam segala kondisi, baik saat grip rendah maupun ketika lintasan punya daya cengkeram tinggi. Tapi untuk gaya balap saya justru lebih nyaman ketika grip rendah. Saat ini Marquez memimpin klasemen dengan keunggulan 8 poin dari sang adik Alex Marquez. Dan yang lebih menarik, dua balapan berikutnya di Argentina dan Chota, Amerika, adalah trek yang secara historis selalu menjadi wilayah kekuasaan Marc Marquez. Apakah ini peluang emas bagi Marquez untuk membangun keunggulan besar dalam perburuan gelar? Saat ditanya bagaimana rasanya kembali menjadi pemimpin kejuaraan, Marquez memberikan jawaban yang penuh ketenangan. Rasanya luar biasa. Saya santai, nyaman, dan merasa cocok dengan tim. Komunikasi berjalan sangat baik dan itu sangat penting. Tapi ingat, masih ada 21 balapan lagi. Jadi kami harus tetap fokus dan terus maju. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya di Argentina? Atau justru muncul kejutan tak terduga? Kita tunggu aksi serunya akhir pekan ini. Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia sengaja mengubah gaya balapnya untuk musim MotoGP 2025. Meski mengakui bahwa gaya lamanya lebih indah, Marquez kini fokus pada efisiensi dan konsistensi untuk tetap berada di puncak. Sepanjang kariernya, Marquez dikenal dengan gaya balap yang spektakuler, teknik elbow down yang revolusioner, aksi geser ban di setiap tikungan, dan keberaniannya mencari batas maksimal hingga seringkali terjatuh dalam sesi latihan. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Marquez memenangi 2 balapan tanpa sekalipun terjatuh. Ducati Desmos di GP 24,5 miliknya tetap terkendali sempurna sepanjang akhir pekan. Saya banyak bekerja di musim dingin ini untuk membuat gaya balap saya lebih bersih, ujar Marquez penuh percaya diri kepada DAZN. Saya bukan anak muda 20 tahun lagi, sekarang saya 32. Saya harus lebih cerdas dalam mengelola jatuh, menjaga kondisi tubuh saya. Karena itulah saya harus berkendara dengan lebih rapi dan mengatur energi saya dengan baik. Marquez mengakui bahwa gayanya dulu lebih dramatis, tetapi setelah pelajaran dari musim lalu, ia sadar bahwa gaya baru ini adalah kunci kesuksesan. Saat kualifikasi, saya masih bisa lebih agresif, tapi semuanya harus dilakukan secara bertahap. Langkah demi langkah, saya akan semakin kuat. Selama ini, Marquez selalu unggul di tikungan kiri, tapi tikungan ke kanan menjadi tantangan besar baginya di musim lalu. Ia menyadari bahwa pembalap seperti Francesco Bagnaia lebih unggul di area tersebut dan Marquez tidak mau tertinggal. Saya benar-benar fokus memperbaiki tikungan kanan, katanya penuh tekad. Saya banyak mengamati Francesco Bagnaia karena dia luar biasa di sana. Tapi saya juga belajar dari saudara saya, Alex Marquez. Hasilnya, perkembangannya luar biasa.
Sekarang saya kehilangan lebih sedikit waktu di tikungan kanan dibanding sebelumnya. Target saya bukan hanya menjadi lebih cepat, tapi lebih konsisten. Marquez juga melakukan analisis mendalam dengan menonton banyak video untuk memahami teknik terbaik dari para rivalnya. Saya mempelajari cara mereka menggerakkan tubuh kaki dan bagaimana mereka menggunakan rem. Saya masih harus terus bekerja keras agar semakin konsisten. Namun, instingnya sebagai pembalap agresif masih belum sepenuhnya hilang. Terkadang, naluri saya masih ingin kembali ke gaya balap lama. Tapi kita lihat saja apakah saya bisa mempertahankan gaya baru ini sepanjang musim ini. Marc Marquez siap untuk musim 2025 dengan gaya baru dan tekad baja. Bisakah ia kembali mendominasi? Kita nantikan aksinya di lintasan. Marc Marquez kembali menunjukkan mental juaranya jelang MotoGP Argentina 2025. Pembalap Ducati ini mengakui adanya perubahan besar dalam pola pikirnya, dan itu terlihat jelas dari performanya yang luar biasa di seri pembuka 2 pekan lalu. Baby Alien langsung menggebrak MotoGP 2025 dengan performa dominan di GP Thailand. Tak tanggung-tanggung, ia menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Seolah belum cukup, Marquez juga tampil beringas di kualifikasi dengan merebut pole position, menegaskan bahwa dirinya benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Apa yang ditampilkan Marquez benar-benar kontras dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan beradaptasi dengan musim baru. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu harus berjuang keras sebelum akhirnya finish di posisi ketiga baik di sprint race maupun balapan utama. Kini kesempatan besar kembali terbuka lebar bagi Marquez. MotoGP Argentina 2025 akan menjadi ajang pembuktian berikutnya. Namun meski tampil perkasa di seri pembuka, Marquez justru menegaskan bahwa ia kini memiliki pandangan yang berbeda soal kemenangan. Jika 5 tahun lalu kemenangan adalah hal yang biasa baginya, kini ia menganggap setiap kemenangan sebagai sebuah anugerah dan momen luar biasa. Perubahan ini tentu tak lepas dari perjalanan panjangnya melewati masa sulit akibat cedera parah yang ia alami pada musim 2020. 5 tahun lalu sebelum saya mengalami cedera, menang adalah hal yang biasa bagi saya, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Tapi setelah menjalani 4 atau 5 kali operasi, hari ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang spesial. Cedera fatal saat masih membela Repsol Honda sempat membuatnya berpikir untuk pensiun. Namun bukannya menyerah, Marquez justru mengambil keputusan berani dengan hijrah ke Gresini Racing pada 2024, meskipun kontraknya dengan Honda masih tersisa 1 musim. Keputusan itu terbukti sebagai langkah cerdas. Meski hanya dibekali motor Ducati versi tahun sebelumnya, Marquez sukses menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Sepanjang MotoGP 2024, ia berhasil naik podium 10 kali dan mencetak 3 kemenangan, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini bersama tim pabrikan Ducati, Marquez kembali berada di jalur perebutan gelar juara dunia. Dengan penuh percaya diri, ia siap kembali mendorong dirinya hingga batas maksimal untuk terus berkembang dan meraih kejayaan. Sampai saat itu saya menjalani balapan yang luar biasa dan sekarang saya kembali memacu diri saya hingga batas tertinggi demi terus berkembang, ujarnya penuh keyakinan. Pada musim 2024 saya berhasil melakukan hal tersulit, yaitu kembali dan menang bersama Gresini Racing setelah semua cerita patah tulang itu.
Tak bisa dipungkiri pengalaman pahit akibat cedera membuat Marquez lebih matang dalam menghadapi balapan. Namun satu hal yang tidak berubah, semangat juangnya yang tak tertandingi. Dulu ketika saya berusia 20-an, saya siap untuk jatuh beberapa kali hanya demi melaju secepat mungkin, ungkapnya. Namun setelah memahami apa artinya cedera, saya menghadapinya dengan lebih tenang. Kini saya mengambil risiko dengan lebih cerdas, karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya. MotoGP Argentina 2025 kini sudah di depan mata. Dengan mentalitas yang lebih kuat, semangat juang yang tak tergoyahkan, dan performa yang semakin menggila, Marc Marquez siap menggebrak kembali dan membuktikan bahwa ia masih menjadi penguasa lintasan. Marc Marquez langsung menunjukkan tajinya di musim 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Di MotoGP Grand Prix Thailand, ia tampil luar biasa dengan menyapu bersih 2 balapan dari posisi pole. Sebuah pernyataan tegas bahwa sang juara siap bertarung. Kini MotoGP bersiap menuju Argentina akhir pekan ini, kembali ke Termas de Rio Hondo setelah absen sejak 2023. Tapi bagi Marquez, ini adalah momen besar. Ini pertama kalinya ia kembali ke sirkuit tersebut sejak 2019. Cedera berkepanjangan pandemi COVID yang membatalkan balapan pada 2020 dan 2021, serta pemotongan anggaran pemerintah yang membuat edisi 2024 batal, semua itu membuat Marquez absen cukup lama dari Argentina. Namun sekarang dia kembali dan ini adalah tempat di mana dia pernah menunjukkan dominasinya secara mutlak. Tahun 2019, saat masih membela Honda, Marquez tampil ganas dengan kemenangan 9,816 detik di depan rival-rivalnya. Bahkan saat memasuki lap terakhir, ia unggul 12,408 detik, sebuah dominasi yang benar-benar luar biasa. Kondisi trek di Argentina dikenal kotor dan berdebu, dan ini adalah sesuatu yang justru menguntungkan Marquez. Dia sudah membuktikannya tahun lalu di Aragon, ketika situasi lintasan serupa justru memberinya keunggulan atas yang lain. Jurnalis senior Crash Lewis Duncan berbagi pendapat di episode terbaru Crash MotoGP Podcast saat ditanya bagaimana balapan Argentina akan berjalan. Jujur saja, ini akan sangat mirip dengan Thailand, katanya. Kalau kita lihat sejarah Argentina, siapa pebalap yang biasanya tampil cepat di sana? Jawabannya jelas, 2 bersaudara Marquez. Terakhir kali Marc balapan di sini tahun 2019, dia mengalahkan Valentino Rossi dengan selisih hampir 10 detik. Hanya dalam 2 atau 3 lap, dia sudah unggul 2 detik. Benar-benar gila. Yang membuat sirkuit ini unik bukan hanya layoutnya, tapi juga kondisi trek yang selalu kotor. Sudah beberapa tahun sejak kita terakhir ke sana, jadi ini adalah kondisi sempurna bagi Marc Marquez. Sebagai perbandingan, lihat Aragon tahun lalu. Trek kotor, minim grip, tapi justru itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya. Dia punya naluri luar biasa dalam membaca cengkeraman ban. Mengalahkannya, itu akan jadi tantangan besar. Aku tidak ingin terdengar pesimis, tapi jujur saja, itu akan sangat sulit. Sekarang, dia sudah melewati balapan pertamanya dengan Ducati, sudah merasakan kemenangan di Thailand, sudah menyingkirkan rasa gugup awal. Dan kini dia tahu persis apa yang bisa dia lakukan dengan motor ini. Di Argentina, dia akan lebih santai. Dan ketika Marquez dalam kondisi tenang dan percaya diri, itu adalah kabar buruk bagi rival-rivalnya. Crash Social Media Manager sekaligus pembawa acara podcast, Jordan Morland, menambahkan, ketika Marquez sudah masuk ke mode flow state-nya,
Saat dia sudah merasa klik dengan motornya, itulah saat dia menjadi yang paling berbahaya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia kembali ke Argentina sejak 2019, 6 tahun lalu, karena cedera pandemi COVID dan berbagai faktor lainnya. Lihat siapa yang naik podium saat itu, Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso. Itu benar-benar era yang berbeda. Dan sekarang Marquez kembali. Marquez akan datang ke balapan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Aragon tahun lalu adalah referensi yang jelas, trek kotor, kondisi sulit, tapi itu justru menjadi keunggulannya.